Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada video di Benteng Akidah. Di situ dia menyalahkan Habib Husain bin Ja'far ketika menjawab pertanyaan anaknya Ahmad Dhani. Kalau misalkan Anda belum pasti, belum yakin dengan hal ini, silahkan Anda buka sendiri. Di dalam I'anah juz 2 halaman 59, di dalam Hawashi Syarwani juz 4 di halaman 76, di dalam Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 237. Buka dan baca sendiri. Boleh tidak? Itu adalah fatwa. Misalkan nanti kalau sudah darurat, namanya sudah darurat, ya tidak masalah. Tapi jangan langsung yang dicolokkan kepada masyarakat dan publik. Anda harus memberikan orang ini faham terhadap kitab, tapi tidak memahami terhadap intisari dari alur fatwa, dari alur teks dan alur konten yang ada di dalam kitab tersebut. Tarik tangannya, selamatkan dia. Geser, selamatkan. Lanjutkan sholat, tapi jangan ngomong. Anda kalau mampu jangan dibatalkan sholat, tapi sambil lari. Kabiro, alhamdulillah katsira. Tetap saya ikut kepada Sidogiri. Sidogiri adalah sudah ratusan tahun dan berabad-abad hidup di sini dan mengenyam pendidikan dan tahu lebih dekat sanadnya kepada para ulama. Kami tidak mengenyampingkan pondok yang lain, bukan hal itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya pada kesempatan ini ingin memberikan satu tanggapan kepada mereka yang mau mengkoreksi, mengkritik atau memberikan masukan lah, supaya tidak terlalu barbar bahasanya. Masukan kepada saya bahwa ketika saya menyampaikan satu koreksi yang mungkin menurut mereka nggak cocok, yaitu tentang adanya fatwa yang disampaikan oleh Habib milenial, Habib Ja'far, Habib Husain Ja'far, maka saya sampaikan sekali lagi, sebenarnya bukan hanya Anda melalui YouTube menyampaikan koreksi terhadap Benteng Akidah, akan tapi sudah ada beberapa habaib yang telepon kami minta klarifikasi bagaimana sebenarnya yang terjadi. Saya menjelaskan dengan begitu detail, insya Allah menurut kami, menurut kemampuan kami, karena kami sebenarnya bukan siapa-siapa. Sudah saya sampaikan di dalam deskripsi bahwa saya bukan orang siapa-siapa, tapi hanya kegerahan saja ketika melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilontarkan di publik. Ada sesuatu yang sifatnya prioritas, skala prioritas. Apa maksud saya? Ketika seorang da'i menyampaikan fatwanya di depan publik, dia harus tahu mana yang harus disampaikan, mana yang harus tidak disampaikan. Ini adalah salah satu namanya skala prioritas dalam dakwah. Anda kalau misalkan tidak membandingkan ini semuanya, Anda tidak sadar ini semuanya, tidak pakai hukum ini semuanya, maka Anda sama saja ketika ingin membunuh nyamuk harus Anda panggil polisi untuk menembaknya dengan senapannya. Ini yang tidak logis. Dan ini berlebihan atau mubalaghah di dalam persoalan agama apalagi. Maka saya sampaikan sekarang, saya sampaikan kepada Anda, terima kasih sudah memberikan koreksi terhadap Benteng Akidah. Dalam hal ini saya juga meniru apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, guru bangsa, bahwa ketika beliau menyampaikan satu hal yang sifatnya kontroversi, lalu ditanya, oh ini hukumnya tidak ada, kalau tidak salah mungkin apa, babi halal atau apalah kalau tidak salah. Dulu waktu saya kecil diceritakan oleh kakek saya. Ketika para ulama pada protes dan menanyakan apa ini maksudnya, dicari di hukum ini, di kitab ini, di dalam maqal ini, di dalam asar sahabat dan lain sebagainya, ini tidak ketemu. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur? Gus Dur memberikan satu peringatan bahwa sekarang ulama jangan hanya pegang koran saja, tapi buka kitabnya, supaya buka kitab. Wallah alam niatnya Gus Dur apapun saja, wallah alam. Tapi dalam hal ini saya mengambil satu trik atau strategi dari beliau, Allahumma yarham, yaitu bagaimana saya menyampaikan ini semuanya. Saya ingin memancing mereka-mereka yang biasa tasahul di dalam persoalan agama dalam fatwa. Mereka akan mendukung secara terang-terangan mereka yang mau menggiring opini umat untuk selalu tasahul di dalam persoalan agama. Maka saya akan lanjut langsung, tidak usah panjang kata dalam hal ini. Saya sebenarnya memang menunggu adanya ungkapan-ungkapan atau kritikan-kritikan atau misalkan masukanlah bagi saya yang fakir ilmu ini. Dalam hal ini saya akan mengangkat satu di antaranya yang tanya, oh saya tanya dan lihat di videonya Buya Yahya, enggak begitu, enggak apa-apa dibatalkan. Anda tonton lagi videonya Buya Yahya, bagaimana caranya beliau menyampaikan runtutan-runtutan daripada fatwanya. Video seorang imam dengan para jamaahnya sedang sholat lalu datang gempa, namun mereka tetap saja melakukan sholat.
pertanyaan saya, apakah memang dalam kondisi seperti itu sholat tetap tidak boleh dibatalkan? Apakah Dalam videonya Ustadz Abdul Somad, beliau soal melaksanakan sholat dibatalkan atau tidak, kurang lebihnya begitu. Di dalam persoalan fatwanya beliau, lihat caranya beliau berdakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tinjauan fikih tentang prioritas ketika sedang sholat saat terjadi bencana seperti gempa? Apakah lanjut atau ditunda sholatnya yang utama Pak Ustadz? Ini pasti pertanyaan gara-gara ngelihat video CCTV masjid. Ada imam yang bertahan megang dinding. Ada makmumnya tahan, imamnya kabur. Makmumnya bertahan, imam bingung gimana? Imam udah cabul. Kamu kita Pak Imam tahan loh. Nah, bagaimana ini masalah sholat? Sholat boleh bergerak. Boleh nggak bergerak dalam sholat? Boleh. Uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak ada dua yang hitam. Apa itu? Al-af'ah, ular. Al-aqrab, kalajengking. Makanya sholat itu mata dibuka. Yang tutup, tiba-tiba datang anaconda. Ambil kayu, pukul sampai mati. Setelah mati, enggak juga mati, kabur, lari, pindah tempat lain, lanjutkan sholat. Sholatnya tidak batal. Dua, dalam kitab fikih, bukan hadis, ketika sedang sholat di hutan, kebetulan ada sumur tua. Pas lagi sedang sholat, enggak tahu datang orang buta dari mana, lewat orang buta, hampir masuk sumur. Jangan kau biarkan dia masuk, tarik tangannya, selamatkan dia. Geser, selamatkan. Lanjutkan sholat. Tapi jangan ngomong. Pak, jangan sini lagi ya. Artinya bergerak dalam keadaan hajat boleh. Sholat tetap tidak batal. Membatalkan sholat sengaja bukan karena darurat tingkat tinggi termasuk dosa besar. Jangan main-main dengan sholat. Ini anak-anak muda banyak yang batalkan sholat, dikit aja batal sholat. Beliau berfatwa dengan penuh kehati-hatian. Inilah fakih. Inilah orang yang harus kita berikan apresiasi di dalam menjaga betul-betul agama ini. Agama ini adalah nasihat bagi kita. Kalau misalkan kita sudah serampangan di dalam fatwa, lalu bagaimana anak-anak cucu kita? Apakah masih dapat dia mendapatkan dan mengenyam pendidikan agama yang baik? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Maka saya sampaikan sekali lagi, langsung saja saya akan menanggapi video ini yang katanya dalilnya cespleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada video di Benteng Akidah. Di situ dia menyalahkan Habib Husain bin Ja'far ketika menjawab pertanyaan anaknya Ahmad Dhani, Dul ya, Abdul Qadir Jailani yang dipanggil Dul itu, tentang orang yang sholat lalu gempa goyang-goyang, apakah melanjutkan sholatnya walaupun terancam mati atau dia berhenti dari sholatnya. Si Habib ini menjawab ya berhenti sholatnya, daripada mati ya berhenti, toh bisa sholat lagi nanti. Jawaban ini disalahkan bahkan dianggap nggak ngerti tentang ilmu gitu oleh Benteng Akidah ini. Dianggap nggak ngerti tentang ilmu, itu kan persepsimu aja. Maksudnya tidak pantas berdakwah serampangan, tidak pantas menyampaikan sesuatu yang kurang beliau kuasai, di mana ini menjadi salah satu sorot pembahasan dari pokok pembahasan kami, gitu ya. Diulangi videonya, dicermati lagi, ditelaah lagi. Saya heran. Saya kira orang yang tidak belajar fikih pun bisa menerima kalau jawaban Habib itu benar. Orang sholat terus gempa, masa iya harus menyelesaikan sholatnya dengan taruhan nyawa? Masa iya Islam se-ekstrim itu? Sholat harus terus bertahan, mau taruhan nyawa, itu ajaran dari mana? Makanya kalau membaca itu diselesaikan, ditelaah. Jadi bukan tidak ada pilihan. Saya menyampaikan pilihan harus bergerak-gerak, meskipun bergerak ada apa-apa misalnya. Itu pilihan kedua. Pilihan kedua membatalkan.
Yang pertama yang ditekankan adalah demi untuk kehati-hatian menjalankan syariat. Coba lihat nanti. Dan tadi itu videonya Buya Yahya dan Ustaz Abdul Somad. Kurang alim apa? Anda bisa bantah itu? Saya kira tidak ada seperti itu. Sudah betul jawabannya. Cuman benteng akidah kan nanya dasarnya dari mana gitu. Ya, ajarannya dari ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah yang hati-hati di dalam menjalankan agamanya. Referensinya ada, sudah saya sebutkan. Anda bisa catat dan Anda baca sendiri nanti. Ini demi menjaga durasi video supaya tidak terlalu lama. Baik. Karena kata dia tetap harus lanjutkan sholatnya sebisa mungkin. Walaupun harus bergerak-gerak, harus menghindar, harus... Kenapa? Karena dalam sholat khauf juga ada seperti itu katanya. Nah, sekarang saya jawab. Saya kasih jawaban yang cesplak dulu. Ada orang sholat, terus kebelet. Ini sholat fardu, kebelet. Pengen pipis, atau pengen beol, atau pengen kentut, kebelet. Kebelet sekali. Dalam Fathul Mu'in, ada satu ibarat. Baik, saya tunggu ibaratnya. Saya lihat ibaratnya. Ibaratnya seperti apa? Cara menyampaikannya dalam Fathul Mu'in seperti apa? Apa langsung diberikan satu rukhsah atau dispensasi? Coba, saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudusuha fil fardi la yujawizu qat'ahu. Dan terjadinya hal itu, terjadinya mudafa'atu al-hadas, menahan pipis, menahan beol atau menahan kentut itu tidak menjadikan alasan boleh menghentikan sholat fardu. Jadi hudusuha fil fardi, hal itu kalau terjadi dalam sholat fardu, la yujawizu qat'ahu, tidak membolehkan menghentikan sholat itu. Tapi ini tidak serta-merta dipahami secara mutlak, artinya dalam keadaan apapun tidak. Oleh pengarang hasyiahnya yang ada oleh pengarang hasyiah yang ada Tolibin diberikan sarah di situ. Apa? Qauluhu wa hudusuha, ini saya baca ya. Qauluhu wa hudusuha fil fardi ay al mudafa'atu wa qauluhu fil fardi ay fi asna'is sholati al mafrudati. Jadi maksudnya menahan hadas di dalam sholat fardu gitu ya. Di dalam sholat ini ketika sedang sholat. Wa qauluhu la yujawizu qat'ahu, tidak membolehkan menghentikan sholat itu ay al fardhu, yaitu sholat fardu itu tidak boleh dihentikan, harus tetap dilanjutkan. Ay maksudnya fayahrumu atau fayuhramu alaihi, maka diharapkan atasnya dzalika, menghentikan sholat itu. Jadi tetap harus tahan. Kamu kebelet pipis, kebelet dasarnya sudah tahu. Sudah dijawab sendiri, sudah lihat di situ. Jadi imam madhab, imam musannif dan lain sebagainya menyampaikannya yang berat dulu. Kalau misalkan yang berat nggak bisa, baru yang ringan. Bukan langsung yang ringan. Coba Anda lanjutkan bacanya. Kalau kamu sedang dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah ya, sholat fardu, ada terusannya saudara. Ya itulah terusannya. Terusannya baru diperbolehkan, tidak dosa. Ketika ada yang namanya uzur secara syar'i dan selanjutnya. Astagfirullah. Ya Allah, Allah Madinah, Allah Madinah. Sebenarnya satu yang akan saya sampaikan kepada beliau. Beliau orang ini faham terhadap kitab, tapi tidak memahami terhadap intisari dari alur fatwa, dari alur teks dan alur konten yang ada di dalam kitab tersebut, atau tema yang ada di dalam kitab tersebut, atau materi yang ada di dalam kitab tersebut. Apa yang disampaikan di dalam persoalan sholatnya membatalkan karena misalkan dia kebelet atau lain sebagainya. Kalau misalkan membahayakan, ini adalah tingkatan kedua. Yang disampaikan pertama kali kalau misalkan Anda bertanya kepada orang yang mau berangkat nahi mungkar, Anda langsung menjawab, oh tidak usah berangkat nahi mungkar. Kenapa? Ada sabdanya Nabi SAW disampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Tidak usah, sudah doakan Habib di sana, doakan para berjuang di sana. Kita tidak usah ikut turun, kita tidak ikut berjuang, tidak masalah. Ada dasarnya, ini hadis. Anda sudah mengutip hadis yang benar, tapi tujuan Anda adalah batil, yaitu menyampaikan yang remeh, yang ringan, yang harusnya tidak sampai di dalam persoalan agama. Anda mungkin masih paham dan masih ingat adanya Sulam Taufik. Ya, mungkin orang liberal dikategorikan sebagai kitab radikal. Kenapa? Karena di sana mengangkat hukum yang berat-berat. Ini tidak boleh disuguhkan secara serta-merta kepada orang awam. Jadi kalau misalkan yang ringan-ringan disampaikan kepada awam, kemudian dispensasi-dispensasi yang selalu disampaikan, lalu bagaimana nasib agama, kemurnian agama kita?
Lalu kalau misalkan Anda paham terhadap ini yang darurat, baru diiyakan, baru diperbolehkan. Anda kalau misalnya paham video saya, Anda perhatikan, teliti betul, baik-baik dengan nalar yang bersih tanpa tendensi kebencian atau apapun namanya. Mohon maaf, saya akan berguru kepada Anda. Anda paham terhadap kita. Tapi ketika ada satu hal yang mengganjal sesuai dengan kemampuan saya tidak akan diam. Ini yang perlu Anda catat baik-baik. Bahwa beragama itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Sebagaimana di dalam kitab Sulamut Taufik tadi disebutkan, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnihi amma yufsidu wa yubtilu wa yaqta'u wa huwa ar-riddah. Harus bagi orang Islam bagaimana menjaga Islamnya baik-baik dari apapun yang bisa merusak terhadap akidahnya, merusak dan membatalkan akidahnya, merusak dan memutus rantai akidahnya kepada baginda Nabi SAW, yaitu tauhid. Di situ diteruskan oleh musannif, wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Yang mana di zamannya musannif tersebut banyak orang-orang tasahul, serampangan menyampaikan dakwanya, serampangan menilai hukum-hukum fikih, serampangan menilai syariat, menunjukkan sesuatu yang sifatnya ringan-ringan saja, tidak disaring, tidak difilter, mana yang prioritas, mana yang kedua, mana yang second, mana yang seterusnya. Ini adalah pertimbangan yang harus Anda perhatikan baik-baik di dalam menjaga agama ini. Saya akan langsung memberikan pelurusan terhadap apa yang ditulis oleh komentar dan netizen-netizen secara sekaligus. Oh, di fikih ini boleh, di fikih boleh. Tapi Anda harus perhatikan baik-baik, berdakwah kepada publik itu tidak boleh serta-merta disampaikan yang ringan-ringan saja. Maka orang-orang Islam akan mengambil yang ringan-ringan. Inti daripada perintah baginda Nabi SAW itu tidak akan terlaksana. Anak-anak kita tidak akan menemukan hakikat daripada keislamannya kelak ketika kita tinggalkan dan kita sudah mati. Dalam satu kesempatan Anda mungkin sering mengatakan, "Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha." Apa itu maksudnya? Kehati-hatian baginda Rasul SAW di dalam menjaga syariat. Bukan hanya persoalan dalil daripada keadilan, bukan. Tapi kehati-hatian beliau. Berat memang menyampaikan syariat. Berat memang menyampaikan dakwah. Dan tantangannya juga tentu tidak tanggung-tanggung. Adalah nyawa salah satu tantangannya yang seperti dilakukan, yang dialami oleh para imam-imam mujtahid kita. Allahumma yarham Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Kurang alim apa? Kurang fakih apa? Saya akan memberikan referensi Sidogiri ini. Kenapa? Saya sampaikan di dalam persoalan ini. Anda tanya, dasarnya mana? Baik. Sebelum kita melanjutkan kepada dasar yang kita sampaikan, ini sudah dibahas di dalam LMF, yaitu Lajnah Murajaah Fiqhiyah Kuliah Syariah Pondok Pesantren Sidogiri. Kenapa dasarnya itu? Karena Sidogiri usianya sudah hampir 4 abad. 3 atau 4 abad. Sebelum Indonesia ada, Sidogiri sudah ada. Ulama sudah ada, pesantren sudah ada. Anda mau merujuk kepada siapa? Sidogiri mengajarkan bagaimana hati-hati di dalam persoalan agama. Hati-hati di dalam persoalan menjaga syariat dan sunnah. Sebagaimana dicontohkan langsung oleh Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Saya tidak nutut kepada beliau. Beliau masih bertanya kepada adiknya, bagaimana ini saya sudah bisa tidak sholat duduk? Pada waktu itu beliau sakit. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Beliau dengan tertatih-tatih, maksud saya, berangkat melaksanakan sholat. Sholatnya tetap berdiri. Sampai akhirnya beliau betul-betul dirasa tidak kuat. Lalu apa yang beliau ambil? Apa sikap beliau? Beliau masih bertanya kepada adiknya, bertanya kepada saudaranya, apakah saya sudah saatnya atau sudah pantas melaksanakan sholat dengan cara duduk? Subhanallah, beliau alim, wara', wali, masih bertanya, apakah saya sudah pantas sholat duduk? Padahal beliau bisa memastikan, beliau sudah bisa memutuskan sendiri, beliau punya dasarnya. Tapi masih bertanya, apa maksudnya? Hati-hati di dalam persoalan agama, tidak serampangan. Allahumma yarham guru kita semuanya, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Sidogiri, pengasuh sebelumnya Kiai Nawawi barusan yang sudah wafat. Beliau betul-betul menjaga namanya aurat sampai beliau menjelang sakaratul maut. Di dalam rumah sakit, waktu sakitnya beliau, sarungnya tersingkap, auratnya terbuka. Beliau tiba-tiba langsung dengan serentak, dengan seketika dan spontanitas menutup auratnya dalam keadaan sakit yang luar biasa. Apa yang beliau maksud? Beliau terbiasa menjaga agama dengan baik, sedetail-detail mungkin, sebaik-baik mungkin, sekeras-keras mungkin. Ini pola pikir yang harus ditanamkan kepada Anda dan kita semuanya sebagai seorang muslim. Generasi kita bagaimana kalau misalkan kita sudah serampangan menyampaikan dakwah? Baik,
Tanpa banyak kata, saya langsung akan memberikan 3 poin kepada Anda. Yang pertama, sebagaimana diangkat di dalam Buya Yahya. Buya Yahya menyampaikan, coba Anda perhatikan. Beliau langsung memberikan satu gambaran, jangan dibatalkan, boleh kok tidak membatalkan. Ini adalah seorang da'i yang betul-betul menjaga terhadap fatwanya, dakwahnya, agamanya secara hati-hati. Yang kedua diantaranya adalah Ustadz Abdul Somad. Bagaimana beliau menjawab ini? Nah, bagaimana ini masalah sholat? Sholat boleh bergerak. Boleh nggak bergerak dalam sholat? Boleh. Uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah 2 yang hitam ketika engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak ada 2 yang hitam. Apa itu? Al-af'a, ular. Al-aqrab, kalajengking. Makanya sholat itu mata dibuka dan tutup. Tiba-tiba datang anaconda. Ambil kayu, pukul sampai mati. Setelah mati, nggak juga mati, kabur, lari. Pindah tempat lain, lanjutkan sholat. Sholatnya tidak batal. Ini adalah gambaran bagaimana orang yang alim, yang faqih, tasawur, dan tasdaq di dalam keilmuannya. Beliau tidak langsung membatalkan. Oh, batalkan saja. Tapi beliau memberikan satu arahan bagaimana sholat itu tidak boleh dibatalkan. Kalau misalkan Anda belum yakin dengan hal ini, silahkan Anda buka sendiri. Di dalam I'anah juz 2 halaman 59, di dalam Hawashi Syarwani juz 4 di halaman 76, di dalam Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 237. Buka dan baca sendiri. Boleh tidak? Itu adalah fatwa. Misalkan nanti kalau sudah darurat, namanya sudah darurat, ya tidak masalah. Tapi jangan langsung yang ditolokkan kepada masyarakat dan publik. Anda harus memberikan satu teladan sebagai orang yang ngerti faham hukum agama. Ingat apa yang disampaikan oleh Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa wa man yatafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Siapa yang alim saja, bisa baca kitab saja, tapi tidak bisa bertasawuf, tidak bisa menata kehati-hatian di dalam dirinya, dia akan menjadi suatu saat akan menjadi kafir zindik. Yaitu akhir daripada tasahul fiddin yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita. Semuanya akan menjadi zindik ketika dia serampangan mengambil hukum ini dengan mudahnya yang ringan-ringan saja. Dan sebaliknya, siapa yang bertasawuf dan tidak alim fikih, dia akan ngarang-ngarang ibadah, dia akan menjadi orang yang fasik. Ini perkataan ini atau pernyataan ini dinisbatkan kepada Imam Malik. Ada yang mengatakan ini disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Anda pelajari lagi. Yang ketiga, saya akan menyampaikan satu pendapat dan hasil daripada kesimpulan. Tetap saya ikut kepada Sidogiri. Sidogiri adalah sudah ratusan tahun dan berabad-abad hidup di sini dan mengenyam pendidikan dan tahu lebih dekat sanadnya kepada para ulama. Kami tidak mengenyampingkan pondok yang lain, bukan hal itu yang saya maksud. Artinya, Anda harus berkaca kepada siapa yang betul-betul ahli, yang betul-betul kompeten. Ini sudah dimusyarakan dan sudah difatwakan di Pondok Pesantren Sidogiri, di Lajnah Muraja'ah Fiqhiyah Kuliah Syariah Pondok Pesantren Sidogiri. Lalu terakhir, saya akan menyampaikan kepada Anda, kepada yang berasa kurang pas dengan hal ini, saya terima Zoom Anda. Sekali lagi, saya akan mengaji kepada Anda. Saya tidak punya ilmu yang leluasa seperti Buya Yahya, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat dari Muhammadiyah. Saya orang biasa-biasa saja, akan tapi saya pantang diam kalau sudah melihat satu kemudaratan atau mafsadah yang akan terjadi dalam agama saya. Menurut saya yang bodoh ini. Ini prinsip. Oh kok Habib Ja'far, Habib Husain terus, Habib terus. Selama beliau menyampaikan hal-hal yang sudah bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya akan terus bicara. Anda mengatakan Edson, Pansos dan lain sebagainya, no problem. It's okay. You can speak anything, anyway. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau misalkan Anda melihat saya berbicara seperti ini adalah karakter saya mungkin tidak bisa merubah karakter saya. Dengan catatan, saya tetap mengedepankan apa yang perlu saya sampaikan secara syariah dan sunnah. Dengan catatan, apa yang harus saya ketahui dan apa yang harus saya telaah dan apa yang harus saya sampaikan. Ini adalah salah satu motivasi kami di dalam menyampaikan dakwah untuk menjaga agama ini sampai hari kiamat. Dan anak-anak cucu kita terjaga akidahnya di dalam menjalankan upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali.
Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.